warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak hebat kelas 4? Alhamdulillah, Bu Elsa senang mendengar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 4, hari ini kalian akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Materi IPS, manfaat sumber daya alam hayati dan cara melestarikan sumber daya alam. Perhatikan gambar berikut ini dan temukan perbedaan dari gambar-gambar tersebut. Ya, benar. Kalian akan menemukan contoh hewan yang terawat dan contoh hewan yang tidak terawat. Dari ketiga gambar ini, yang termasuk tumbuhan yang tidak terawat yaitu... Ya, benar sekali jawaban kalian. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika merawat hewan dan tumbuhan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? 1. Sebagai penghasil oksigen atau O2. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Oksigen ini pula lah yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas. 2. Sebagai sumber makanan. Contohnya padi. Padi digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok. Ada pula buah-buahan dan sayur-sayuran yang semuanya menyimpan nutrisi dan gizi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sebagai bahan obat-obatan. Contohnya ada tanaman kina yang diambil kulit batangnya dan digunakan untuk mengobati penyakit malaria. Ada pula jahe yang digunakan sebagai minuman penghangat tubuh. Sebagai bahan baku industri, contohnya ada getah karet, getah pinus, dan kopi. 5. Sebagai pelindung dari abrasi dan erosi. Apakah manfaat hewan bagi manusia? Mari kita pelajari. Manfaat hewan bagi manusia yang pertama yakni sebagai bahan makanan. Hewan menghasilkan daging, telur, dan susu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. 2. Sebagai bahan pakaian. Contohnya, serat kepompong larva ulat sutra yang digunakan sebagai bahan pembuatan kain sutra. Yang ketiga, hewan bermanfaat sebagai penghasil tenaga. Contohnya kerbau. Kerbau digunakan untuk membantu petani membajak sawah. Kemudian ada kuda. Kuda dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang biasa kita sebut delman. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui banyak sekali manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Dan sudah sepatutnya kita menyadari bahwa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam adalah tugas kita bersama. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan mulai dari hal kecil hingga hal yang besar. Dan berikut ini contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 1. Membuang sampah di tempat sampah. 2. Menyiram dan merawat tanaman. 3. Menanam tumbuhan. 4. Merawat hewan peliharaan dengan baik. 5. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Anak-anak kelas 4 yang hebat, hari ini kalian sudah mempelajari manfaat sumber daya alam hayati dan cara melestarikan sumber daya alam. Ibu berharap kalian dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, karena sikap bijak merupakan wujud kecintaan kita terhadap lingkungan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.